Sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies, spesial Hari Musik Nasional. Harpa atau yang dikenal dengan harp menjadi salah satu alat musik petik yang memiliki daya magis tersendiri. Bagaimana tidak, setiap lantunan yang dikeluarkan dari petikan harpa melalui jari jemari lentik sang harpis mampu menyentuh suasana hati dan telinga. Kali ini, spesial Hari Musik, kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan sosok maestro harpa pertama di Indonesia yang memperkenalkan alat musik ini di tanah air. Halo viewer, apa kabar semuanya? Selamat Hari Musik Nasional. Kita bersyukur ya, kita punya musik di dalam kehidupan kita. Dan kebayang gak sih hidup tanpa musik? Oh, betapa bakal jadi gloomy. Tapi saya percaya semua viewer happy banget kalau dengar musik, mau musik apapun. Saya percaya itu menggugah jiwa kita untuk terus bersuka cita. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya adalah Heidi Awi Tumbelaka, seorang pemain harpa profesional dan juga seorang guru. Kenapa saya juga memilih menjadi seorang guru? Karena saya percaya bahwa musik itu harus dibagikan, harus menjadi berkat dan fruitful. Jadi kita terus melanjutkan, ada generasi penerus kita gitu. Nah, sebelumnya kan sering ya viewers bertanya, harpa tuh apa sih sebenarnya? Sering dengar harpa atau melihat pemain-pemain yang bermain harpa sambil nyanyi juga. Sebenarnya harpa apa sih? Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar pengetahuan tentang harpa itu apa ya. Kok ada yang kecil, ada yang gede, ada yang lever, ada yang pedal juga. Nah, hari ini di Hari Musik Nasional kita akan belajar tentang all about harp. Musik sebenarnya dari kita lahir, mungkin karena orang tua kami itu pencinta musik dan saya mempunyai seorang ibu yang luar biasa yang memang pemusik, jadi khususnya piano. Jadi mungkin musik menjadi bagian dari kehidupan kita dari sangat dini ya. Saya belajar piano dari umur sangat kecil. Namun berpindah ke harpanya tuh mulai cinta harpa, melihat harpa itu di umur 8 tahun. Tahun 80-an saya kembali ke Indonesia dan menjadi harpis pertama dan sekarang sudah banyak sekali pemain harpa yang terkenal di Indonesia. Jadi saya bersyukur di dalam ketaatan dan terus setia berlatih dan punya guru-guru yang luar biasa. Saya bisa sampai saat ini dan saya juga mau banyak sekali murid-murid saya juga berhasil dan terus meneruskan
harpa ini untuk berbagi ke banyak-banyak orang menjadi sukacita gitu. Nah, harpa yang biru ini, yang biru mengkilat ini harpa pedal ya. Harpa pedal kenapa? Kalau bisa penonton lihat ke bawah, nih, ada pedal-pedal ya. 1, 2, 3, sebelah kanan 4, 5, 6, 7. Ini namanya pedal harp. Dan yang ukuran ini ada 46 strings. Harpa pedal itu sebenarnya yang paling modern. Nanti kita akan belajar lagi bahwa sebenarnya harpa yang dulu-dulu tuh lebih kecil dan lebih sederhana daripada sekarang. Ini udah ada mekanisme di mana kita bisa naik, turun nada. Contohnya ya, misalnya saya main ini di C. Saya mau C minor. Saya mesti pencet ini E-nya jadi E flat. Jadi minor ya. Saya kembali ke mayor. Nah, ini kelebihan pedal harp dengan pedal-pedalnya. Jadi semua lagu rata-rata kita bisa main. Ukurannya ada X dan L. Jadi ini lebih besar lagi. Terdiri dari 47 senar. Ya. Modelnya macam-macam, tergantung mau ada ornamen dan kualitinya ya seperti apa ya. Semakin besar, semakin ada kayunya yang beda, itu tentu ada kelebihannya ya. Tapi pada umumnya dengan main yang M, istilahnya ukuran M, itu sudah bisa melakukan banyak hal dengan harpa. Gitu. Nah, ini tadi pedal harp. Kita akan menuju kepada lever harp. Apa itu lever harp? Come, follow me. Musik harus diregenerasikan. Prinsip inilah yang dijalankan Heidi hingga saat ini. Mengabdi sebagai guru musik khususnya harpa. Konsistensinya pun telah melahirkan banyak musisi-musisi harpa ternama di tanah air. Salah satu murid yang pertama yang sampai sekarang saya juga masih berhubungan yaitu Maya Hasan. Dia mulai dari SMP dan saya melihat perkembangannya dan ya luar biasa. Malah sekarang dia juga main sebuah film, kemarin jadi bintang film, jadi ada kebanggaan sendiri. Nah, setelah Maya Hasan terus ya ada yang baru-baru juga, ada Maria Pratiwi, ada salah satu juga Ella. Sebenarnya dia udah bertalenta ya, jadi saya cuman membantu tips-tips untuk lebih baik bermain harpa. Dan masih banyak lain yang sudah juga menjadi guru ya. Jadi pernah kita kerjasama dengan murid saya yang sudah menjadi guru dan murid-muridnya bermain dengan murid-murid saya, dan kita berangkat sama-sama ke Singapura membawa nama baik Indonesia gitu. Jadi itu kebanggaan sendiri. Tetapi saya tidak hidup dalam kebanggaan, artinya karena ini semua benar-benar karena karunia Tuhan dan anugerah Tuhan. Jadi saya berharap semua murid saya juga punya mau membagikan talenta ini bukan untuk diri sendiri, tapi benar-benar untuk kebaikan manusia, for a good life gitu. Sekarang kita datang ke koleksi selanjutnya yaitu lever harp. Jadi ada juga ukurannya, ada yang paling kecil, ada yang agak medium, dan ada yang agak large ya. Ini bedanya apa sih ya dengan yang tadi, yang pedal harp yang itu lebih complicated, lebih variatif karena bisa main bermacam-macam lagu. Kalau di sini namanya lever harp, tidak ada pedal ya. Viewers, kalau lihat tidak ada pedal sama sekali ya. Nah, pedalnya gimana ya untuk ganti-ganti nada, ganti-ganti. Nah, di sini namanya lever.
lever. Nah, kalau kita mau main di C, ini mesti naik. Jadi nanti di C. Ini sedikit menerangkan ya. Re, mi, fa, sol, la, si. Ini untuk yang nanti mungkin ada yang tertarik apa sih lever harp sama harpa pedal. Nah, bedanya ini tadi C mayor ya. Tadi main chord di pedal harp gini. Nah, saya mau main C minor. Saya harus turunkan lever ini. Dapat. Ini juga lever harp kita biasanya ya bermainnya duduk ya, duduk. Ya. Nah, ini juga ada ukurannya, ini yang termasuk full 38 string. Kalau ini untuk murid lebih kecil lagi, ini terdiri dari 27. Kenapa? Karena lebih ringan untuk punggungnya. Jadi misalnya kalau ada murid yang masih kecil, umur 5 tahun, 6 tahun, biasanya akan memulai dengan yang kecil. Ya, sama. Ini prosesnya sama, levernya sama. Bunyinya lebih lebih tajam dikit ya. Nah, kalau mau diminorin sama kayak tadi. Ya. Nah, ini lever. Nah, ini saya mau cerita tentang yang ini. Ini sangat-sangat bersejarah ya. Kalau dilihat, aduh udah banyak yang putus-putus ya. Karena yang ini saya bawa keliling seluruh Indonesia. Paling jauh naik pesawat itu sampai ke NTT. Jadi udah ke bagian timur, Indonesia bagian timur. Kenapa bawa yang kecil? Karena mudah dibawa. Jadi bisa di carry, ada tasnya terus kita carry. Dan resiko untuk rusak ya beginilah ya terjadi selama perjalanan. Tapi saya simpen ini karena menjadi awalnya di mana saya bisa memperkenalkan harp sampai ke pedalaman, istilahnya ini loh harp, dan saya membawa ini terus. Sekarang saya udah nggak bawa yang ini karena sudah ada yang lain. Tetapi untuk keluar negeri kan ada yang tanya, kalau keluar negeri viewers nanya nih, bawa harpa apa aja, maksudnya yang gede-gede? Enggak, biasanya di luar negeri itu kita punya koneksi, kita punya pertemanan juga sesama harpis yang akan meminjamkan harpanya supaya kita bisa konser, supaya kita main ya. Kalau ensemble juga demikian. Jadi waktu itu bawa murid-murid saya ke Singapura, kita nggak boyong harpa kita masing-masing, tetapi di sana sudah ada logistik di mana mereka sediakan. Itu pentingnya friendship in music, karena itu kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kenapa juga susah memboyong? Karena harus masuk kargo, terus harus ada covernya, harus ada suitcase-nya, istilahnya transport, dan itu sangat-sangat riskan sih sebenarnya karena alat ini buat saya termasuk sensitif ya, supaya nggak rusak. Jadi kita berteman dengan banyak-banyak harpis di luar negeri dan saling sharing, dan tentunya kita membawa nama Indonesia, bahwa Indonesia bisa main lagu-lagu nasional melalui harpa. Ini sebenarnya harpa tertua ya, harpa tertua di zaman musik. Istilahnya ini yang pertama-pertamanya justru udah mulai agak modern karena udah ada pasang lever ya. Tapi awalnya tuh bener-bener ini nggak ada lever patah ya, maaf ya. Nah dulu bener-bener hanya main. Zaman dulu orang bernyanyi sambil main, jadi bermazmur, berpuisi ya, untuk misalnya hari ini, nggak bisa nyanyi sih, hari yang indah gitu ya. Ini sejarahnya harpa, saya sih panggilnya harpa Daud karena memang dipakai oleh Raja Daud dulu untuk memuji Tuhan gitu.
tinggalkan channel ini karena abis ini ada yang seru banget. Mari.